Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini berjudul Timotius. Siapakah Timotius dan mengapa Paulus memilih Timotius sebagai rekan sekerjanya dalam penginjilan? Alkitab memberikan keterangan kepada kita perihal Timotius ini. Mari kita buka di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 dan 2. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita ketahui bahwa Timotius adalah seorang pemuda yang berasal dari Listra, dibesarkan oleh ibunya bernama Eunike, seorang Yahudi, dan ayah seorang Yunani, serta Lois, nenek yang saleh dalam iman. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 15. Ia memiliki reputasi baik, mengenal kitab suci sejak kecil yang memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebagaimana terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 15 menyatakannya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus mengenal baik keluarga dari Timotius karena ia memiliki iman yang tulus dan latar belakang rohani yang kuat. Dikenal baik oleh jemaat di Listra dan Ikonium. Kesetiaannya telah teruji, menolong dan bersikap seperti anak kepada bapaknya dalam pelayanan. Sebagaimana kita bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 22. Paulus menjadikan Timotius anak rohaninya dan membawanya dalam perjalanan misi penginjilan. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dengan kualitas rohani seperti ini, Timotius menjadi rekan terdekat Rasul Paulus dalam misi penginjilan dan pengajaran. Paulus mengetahui bahwa jemaat akan menghadapi masa yang sangat berbahaya. Ia tahu bahwa kesetiaan dan kesungguh-sungguhan dalam bekerja harus dilakukan oleh mereka yang ditugaskan untuk memimpin jemaat. Karenanya, Paulus mempercayakan Timotius untuk menangani masalah-masalah yang ada di jemaat mula-mula dan menulis kepada Timotius sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus memberi perintah serius kepada Timotius sebagai pelayan Injil, menekankan pentingnya memberitakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun, bukan ajaran manusia. Ia mengingatkan Timotius yang lembut hatinya agar tetap berani menegur dosa dengan tegas, namun penuh kesabaran dan kasih. Menegur dosa sambil menunjukkan belas kasihan adalah tugas yang sulit. Kita harus menghindari sikap terlalu keras, tapi juga tidak boleh terlalu toleran hingga dosa dianggap sepele. Dalam semua hal, kasih dan kebenaran harus berjalan seimbang. Paulus menyebutkan Allah dan Kristus Yesus sebagai hakim atas orang hidup dan mati. Ini memberi penekanan yang serius. Kerajaan Allah menunjukkan bahwa pelayanan Injil adalah bagian dari pekerjaan membangun kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan kasih karunia. Apa yang Timotius lakukan bukan hanya untuk manusia, tapi di hadapan Allah sendiri. Pertanggungjawaban
pelayanan bukan kepada manusia, tapi kepada Kristus Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaan dan membawa umat-umat yang percaya kepadanya ke kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Paulus meneruskan tuntutannya kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus yang hampir menyelesaikan pelayanannya mendorong Timotius untuk melanjutkan tugasnya menjaga kemurnian Injil dari ajaran sesat dan pengaruh duniawi. Ia menasihati Timotius untuk menghindari hal-hal yang menghalangi pengabdian penuh kepada Allah, serta bersedia menderita demi kesetiaan kepada Kristus. Timotius diminta menggunakan segala cara untuk melayani orang-orang yang Kristus telah tebus. Hidup Paulus sendiri menjadi bukti dari ajarannya. Ia bekerja dekat dengan Allah, digerakkan oleh kasih Kristus, dan tetap teguh menghadapi penderitaan, penolakan, dan kejahatan demi pelayanan Injil. Dia berharap Timotius dapat menggantikan peranannya untuk mengabarkan Injil. Di zaman yang berbahaya sekarang ini, gereja sangat membutuhkan pekerja-pekerja seperti Paulus yang berpengalaman dalam hal rohani, sungguh-sungguh rela berkorban dan setia memberitakan firman Tuhan. Karena kekurangan pekerja seperti itu, pekerjaan Tuhan terhambat dan kesalahan moral menyebar luas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan para pelayan setia yang telah tiada saat ini? Apakah generasi muda bersedia menjawab panggilan ini meskipun dunia menawarkan kenyamanan dan ambisi pribadi? Kata-kata terakhir Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua menyatakan bahwa kematiannya sudah dekat dan dia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir atau garis finish, dan telah memelihara iman, sebagaimana dituliskan dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7. Apa upahnya kepada orang yang setia sampai akhir? Dalam 2 Timotius 4 ayat 8, Paulus berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara-saudari sekalian, Timotius adalah contoh anak Allah yang masih muda, setia dan berani. Kita pun dipanggil untuk hidup seperti itu, dimanapun kita berada. Seperti Timotius mempunyai Paulus, kita juga perlu mentor atau pembimbing rohani yang menjadi panutan bagi kita. Biarlah renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.